Ketika kita kemudian durasi hidupnya di hidup ini selesai, gitu, kita akan mengalami proses sakaratul maut, kematian, proses dari mulai sakaratul maut dan kematian sampai mengalami melepaskan segala sesuatu asosiasi dunia yang kita alami, hadapi sekarang. Kita lepas semuanya itu dan ada proses namanya evaluasi gitu ya, evaluasi atau kontemplasi. Dan kemudian sampai akhirnya Tuhan memberi hidup yang lain di fisik yang lain, itu namanya kiamat juga. Ibadah yang paling penting dalam hidup kita apa? Menyadari nafas. Nafas itu ibadah paling penting. Karena paling penting ditaruhnya di bagian yang paling mudah. Dan kamu nggak mungkin nggak bisa napas aja. Ya. Semua orang pasti bisa nggak? Semua orang pasti bisa. Tetapi sedikit orang yang waktu napas dia melepas semuanya. Lepasin semuanya gitu. Energi di dalam diri kita lepas. Berapa kali kita bernapas setiap hari? Setiap saat kita bisa meditasi. Kalau kita bernapas, itu waktu membuang napasnya melepas semuanya gitu. Bukan cuman oksigen CO2 gitu. Karena ini semua, jadi roh kita itu diperangkap sama Tuhan quote unquote di tubuh yang selalu bernapas, supaya bisa melepas semua yang ada di badan, pikiran, di jiwa, di roh, melepas semua energinya gitu. Dan jangan lupa kita hidup di bumi loh. Hidup di bumi itu, Mas Hendra kalau dihidupkannya di bulan itu layang-layang loh Mas. Iya. Kenapa Mas Hendra dihidupkan di bumi? Karena bumi itu menarik semua aspek, bukan cuma berat tubuh loh, di dalam diri kita itu ke inti bumi gitu, dan dibakar di situ. Jadi yang udah kita keluarin itu, dan teknik kalau disebut grounding itu ya, itu ditarik sama tuh bumi yang segede gini dan dibakar gitu, dibersihkan, disucikan. Aku tuh bahagia banget Mas Sony karena kan banyak ya orang teori melepaskan dan lain sebagainya gitu. Dan aku dalam kehidupan sehari-hari, apa susahnya sih ngelepas seperti kita ngelepas nafas gitu kan. Nah mungkin ini jawaban ya, karena cari konfirmasi ini nggak gampang juga. Aku tuh kapan hari kan habis dari Jakarta kan, jarak 2 hari terus kita kontak-kontak sama Bu Fida, namanya Saskia itu. Udah deh pokoknya kalau Mas Sony mau Bu, misalnya 2 hari lagi aku ke Jakarta lagi, sampai sebegitunya gitu, karena pengen ketemu Mas Sony gitu. Top lah Mas Sony, istimewa. Teman-teman jangan lupa ya, tonton 3 Fakir terus ya. Kang Abu, Mas Sony, ada Bang Dame. Bang Dame di Jepang kayaknya ya. Pujiannya Mas Hendra ini menyenangkan hati saya nggak? Positif nggak? Buat saya nih. Nggak tahu. Ya kan, tapi begitu saya tahu ini energi masuk, harus saya lepas nggak? Harus dilepas gitu ya Mas ya. Oke Mas, ilmu lagi tuh Mas. Jangan diklaim loh. Jangan yang buruk tok yang dilepas gitu ya. Enggak. Nih pujian ini harus secepatnya saya lepas. Kalau enggak ini menghalangi saya loh Mas. Gitu. Dan saya nggak boleh klaim. Itu saya. Iya. Oh ini yang lagi ngomong nih Sony. Nggak bisa. Itu claiming. Claiming itu nahan. Lepas. Harus hati-hati itu ya Mas ya. Lepas. Gitu. Oke. Terus Mas Sony, ini ada pertanyaan, aku paling cuma 2-3 pertanyaan lagi ya. Apa sih yang melatar belakangi nasib manusia itu kok kayak berbeda-beda gitu ya? Apakah kemudian yang kaya selalu berarti dia punya past life yang baik, yang miskin atau yang cacat memiliki past life yang buruk gitu? Dalam resolusi pandangnya Mas Sony gimana tuh? Jadi past life itu atau disebut karma ya, atau energi-energi yang mengikuti kita terus, itu yang buruk dan yang baik lah ya, itu mempengaruhi banyak hal dalam hidup ini. Spiritualitas kita dipengaruhi oleh itu, hubungan keluarga, lalu kemudian juga
masalah kesejahteraan. Karena Allah itu kan menghendaki kita hidup tuh sejahtera. Ya, ya. Tapi kitalah yang membuat kita hidup, kita menderita, melarat, sengsara gitu ya. Kita tuh gitu. Jadi itu semua ada hubungannya gitu Mas. Dengan apa-apa yang kita tanam. Jadi disebut neraka itu ada neraka fisik dan non fisik, dunia akhirat gitu ya. Dan Tuhan nggak mau kita ada di neraka ini. Neraka itu bukan tempat ya, tapi suatu kondisi gitu. Salah satu neraka di dalam kehidupan duniawi ini adalah kekurangan, kemelaratan, penderitaan gitu. Nah itu semua bukan yang nggak ada sebabnya. Dan bukan Tuhan yang memberikan itu, tapi akibat perbuatan kita di masa lalu. Ya. Jadi ada orang kok lahir di istana Buckingham gitu. Satu lagi ada orang lahir di kolong jembatan. Terus yang katanya, kata dogma nih, yang di kolong jembatan itu diuji dengan kemelaratan, sementara yang di istana Buckingham diuji dengan kesejahteraan, keberlimpahan. Ya kalau disuruh pilih, milih yang mana gitu? Tuhan nggak adil dong. Ya. Nah, tapi itu ada hubungan dengan hidup-hidup sebelumnya gitu. Hidup-hidup sebelumnya. Jadi Tuhan selalu memberikan kesejahteraan, tetapi kitalah yang membuat hidup kita itu ada di energi rendah. Nah, masalahnya adalah ketika ada orang di energi rendah atau mengalami kemelarat, itu kan ada di neraka namanya. Jadi kalau mau lihat neraka mah nggak usah jauh-jauh gitu. Iya. Dia menyangka bahwa karena saya sudah melarat, maka saya tidak harus memberi gitu. Nah gitu. Jadi karena saya sudah menderita, maka saya nggak usah berbuat baik. Saya itu wahayahnya menerima gitu. Saya udah selayaknya dikasih terus. Dikasih gitu ya. terus, menerima pemberian, menerima sedekah, menerima apa, nerima aja. Dia nggak pernah memberi gitu. Meskipun sebenarnya kalau dia harus memberi, nggak usah banyak-banyak kan, sesuai tadi saya bilang, sesuai dengan bimbingan Tuhan. Nah, makanya di surat 65 ayat 7 itu dibilang, kalau kamu berkesempitan, bersedekahlah gitu loh. Iya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Oke, Mas. Maka di 3133 bersedekah dalam kondisi lapang dan sempit gitu. Maaf. Lapang dan sempit. Ya. Jadi ketika kita sempit, kita bersedekah gitu. Lapang dan sempit. Ya, karena kalau ada orang sempit, dia udah sempit, energinya nggak dilepas gitu. Jadi dia ada di dalam neraka abadi gitu. Kholidina fiha abada tuh artinya dia selalu setiap hidup dibangkitkan lagi, ada di itu lagi kondisinya. Nanti hidup, misalnya dia belum mengalami hidup lagi, dia akan hidup lagi di situ lagi. Akan ada di situ terus, di frekuensi itu terus gitu. Dia nggak pernah pindah ke level kesejahteraan itu gitu. Sementara di situ, begitu ada di bawah situ, mau nggak mau emosi negatifnya terpengaruh. Dia bergaul sama orang-orang yang sejenis, satu frekuensi, yang membuat dia semakin banyak emosi negatifnya gitu. Jadi energi buruk makin banyak terakumulasi. Dia ada di situ terus gitu. Nggak pindah-pindah gitu. Jadi untuk mengentaskan kemiskinan, penderitaan, kemelaratan itu harus dengan kesadaran. Kesadaran bahwa yang bisa merubah ini hanyalah dirinya sendiri. Dengan mengetahui hukum-hukum yang ada di semesta ini gitu, kira-kira gitu. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya, Mas Sony. Jadi ini episode banyak teman-teman yang komen paling bikin merinding ya, Mas Sony ini. Ini harus dilepas lagi, Mas. Dilepas ya. Oke. Sebagai orang yang beragama Islam, Tuhan mempunyai 99 nama, yang mana nama satu dan lainnya kadang terkesan paradoks gitu ya, Mas Sony. Misal dia dikatakan maha pengasih, tapi juga dia maha pemberi balasan gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa memahami tentang paradoks dalam nama-nama Tuhan itu tadi?
Jadi Tuhan itu tidak terbatas. Tidak ada sesuatu di luar Tuhan. Sehingga kita nggak bisa mengatakan bahwa yang baik-baik di dalam Tuhan, yang nggak baik-baik di Luar Tuhan. luar Tuhan. Kan nggak ada sesuatu di luar Tuhan. Gitu. Nah, lalu kemudian kita juga nggak bisa mengatakan bahwa kita nggak boleh judging gitu orang. Ya, nggak boleh judging Orang. ya. Karena semua itu bisa sedang dipakai Tuhan untuk menjalankan peran-perannya. Nah, tetapi dari semua itu semua, Tuhan memilih Ar-Rahman gitu, kasih sayang gitu untuk dirinya. Di surat 654, 612 gitu ya, itu aku memilih Ar-Rahman gitu. Artinya dia kan punya sifat banyak. Jadi sebenarnya kalau kita sudah sampai di kesadaran lebur ke dalam Tuhan, larut ke dalam Tuhan, luruh di dalam Tuhan, semua sifat Tuhan yang tadi Mas sebutin itu akan lebur ke dalam satu yang namanya Ar-Rahman gitu. Maha kasih, maha sayang gitu. Sebagai contoh, Tuhan membalas. Mas, kalau nggak ada hukum tabur tuai, kita nggak pernah sadar loh. Ya. Jadi sebenarnya yang membalas bukan Tuhan loh, perbuatan kita sendiri. Tuhan nggak pernah loh ngebalas, menguji, mengazab, membalas, menghukum, nggak pernah loh. Itu hanya sistem aja. Sistem. Semua sistem kok. Orang yang masih menganggap bahwa Tuhan menghukum, membalas, mengazab, menguji, apalagi itu berarti belum betul-betul lebur di dalam dia dan memahami gitu. Jadi yang membalas kita perbuatan kita sendiri kok. Iya. Bahkan kalau kita berbuat baik dibalas berlipat. Nah nanti kalau kita lebih dalam lagi, perbuatan baik yang dilakukan Tuhan itu lebih tinggi lagi melalui diri kita, itu kasih sayangnya lebih tinggi, balasannya lebih berlipat lagi. Jadi yang disebut hukum paradoks itu, kita tuh ada di mana sih posisi kita? Kalau kita ada di pikiran kita masih berprasangka buruk sama Tuhan. Dan ya kan, berprasangka buruk nih sama Tuhan nih. Ya. Berprasangka buruk itu misalnya gini, semua ini saya misalnya gini, saya ini mengalami keburukan ini akibat dicoba nih sama Tuhan. Itu berprasangka buruk loh sama Tuhan. Diuji. Ini ujian nih dari Tuhan. Tapi kalau orang udah sampai di kesadaran jiwanya, dia akan tahu, aku ngalamin ini karena aku pernah melakukan perbuatan di masa lalu dan ini buah karmanya matang, aku harus mengalaminya. Jadi ini bukan karena Tuhan. Di 4 ayat 79 dibilang, segala yang buruk dari kamu, yang terbaik adalah dari Tuhan gitu. Kalau waktu melakukan keburukan itu aku dibimbing Tuhan, aku nggak akan melakukan keburukan itu gitu. Dan nggak akan jadi keburukan yang aku alami sekarang gitu. Jadi kalau kita selalu terus-menerus terhubung, itu yang terbaik lah yang selalu dialirkan gitu Mas kira-kira. Jadi nama-nama Tuhan itu kalau dilebur jadi satu hanya Ar-Rahman. Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gitu. Aku bahagia banget ya hari ini ya. Mungkin satu pertanyaan penutup, mungkin kalau dibahas nih bakal panjang, tapi mungkin secara substansial saja Mas Sony, mungkin di next bisa kita perdalam lagi ya. Mudah-mudahan Mas Sony nggak bosan-bosan kita undang gitu ya. Satu pertanyaan terakhir buat Mas Sony di episode yang keren kali ini, proses mengalami kiamat yang sesungguhnya itu bagaimana Mas Sony? Nah, kiamat saya juga udah bahas tuh. Jadi kiamat itu adalah proses paradoks atau dualitas. Jadi ketika segala sesuatu hancur, ada sesuatu yang direkonstruksi gitu. Ya. Jadi kiamat itu ada kehancuran dan ada rekonstruksi gitu. Nah,
Kita sering menganggap bahwa kiamat itu the end of everything. Mhm. Seluruh alam semesta ini hancur, selesai, lalu ada periode di mana hanya ada Tuhan aja, ciptaannya nggak ada, bukan itu. Gitu. Kiamat yang sesungguhnya itu terjadi di dalam diri kita masing-masing. Gitu. Jadi proses kehancuran dan kebangkitan pada saat yang bersamaan di dalam diri kita, itulah yang disebut sebagai kiamat. Gitu. Nah, sebagai contoh, di situ di 3 fakir saya menyebut ada 3 macam kiamat gitu. Ada kiamat 1, 2, 3. Kiamat 1 itu adalah proses ketika kiamat terjadi di aku 4 atau tubuh fisik kita. Ketika kita kemudian durasi hidupnya di hidup ini selesai gitu, kita akan mengalami proses sakaratul maut, kematian. Proses dari mulai sakaratul maut dan kematian sampai mengalami melepaskan segala sesuatu asosiasi dunia yang kita alami, hadapi sekarang. Kita lepas semuanya itu dan ada proses namanya evaluasi gitu ya, evaluasi atau kontemplasi. Dan kemudian sampai akhirnya Tuhan memberi hidup yang lain di fisik yang lain, itu namanya kiamat juga. Jadi ada yang mati, ada yang dibangkitkan. Dan kiamat yang bagus kalau di 1915 atau 33 itu, 1933 itu, kesejahteraanlah bagimu saat kamu lahir, hidup, mati, dan dibangkitkan hidup kembali. Itu kiamat 1. Di aku 4. Lalu kiamat 2 adalah ketika di dalam diri kita terjadi proses kehancuran atau kematian dari jiwa kita gitu. Jadi semua jiwa tuh adanya di aku 3. Jadi semua keinginan, kemauan, emosi, pikiran, dogma, doktrin, konsep, persepsi, imajinasi apapun yang ada memori di aku 3 itu hancur gitu. Hancur. Lalu kemudian terjadilah namanya kematian, yang namanya mati syahid itu. Mati syahid itu bukan berarti mati lagi perang, tapi mati lagi perang di dalam di dalam diri kita gitu. Karena ketika itu hancur, terjadi mas yang namanya peperangan itu mas di dalam diri kita. Yang kata Nabi Muhammad lebih berat dari perang Badar itu. Jadi siapa yang memenangkan perang, nafsu lawan diri kita yang sadar gitu. Sebagai contoh gini deh, tadi kita bicara tentang memberi dan nggak pelit. Terjadi peperangan nggak di dalam? Pasti dong. Antara si pelit sama si mau memberi. Saldoku berkurang. Perang kan. Akhirnya yang menang siapa nih? Nah ini juga kiamat nih. Di aku 3 itu, di jiwa kita kalah. Arum itu kalah, Romawi itu kalah gitu. Akhirnya dimenangkan oleh aku 2 ini, yaitu diri sejati. Itu juga kiamat. Tapi ini belum kiamat yang paling besar gitu. Kiamat yang terbesar adalah ketika kita sudah ada di aku 2, yaitu diri sejati kita. Yang bisa mengamati segala sesuatu ini. Kemudian Tuhan mengatakan, serahkanlah aku itu ke aku gitu. Serahkanlah aku ke aku. Aku yang menyadari aku gitu. Aku yang sedang menyadari itu, serahkanlah ke sumbernya gitu. Oke. Aku yang sedang menyadari itu, serahkan ke sumbernya. Sumpah. Nah, Mas Hendra, kita ini nggak punya apa-apa. Harta, pikiran, perasaan, dunia, macam-macam itu bukan punya kita, Mas. Tapi ada satu yang punya kita, Mas. Yaitu aku gitu. Yang Tuhan nggak bisa intervensi. Ketika Mas Hendra bilang, aku mau beriman Tuhan, aku mau kafir Tuhan, itu is your choice. Allah nggak akan intervensi. My choice gitu ya. Jadi free will itu adalah milik kita satu-satunya.
yang Mas Hendra bilang, "Aku lagi marah nih, Mhm, aku. mhm. Aku lagi begini nih, aku ini." Iya, iya. Nah, si aku ini dilebur ke dalam sumbernya gitu. Nah, ini namanya prosesnya namanya Isa gitu. Isa Al-Masih tuh kalau hakikatnya adalah meleburkan roh ke Bapa gitu, ke sumber gitu. Iya, iya, Apa tuh arti sumber, bukan Bapa fisik ya. iya, iya. Sehingga dia kalau di Quran tuh katanya diangkat gitu. Makanya peristiwa kiamat yang terbesar ini itu seringkali disebut peperangan antara Isa lawan Dajjal gitu. Iya, 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 iya. Dajjal itu bukan raksasa mata satu gede banget, dan Heeh. Isa nggak diutus langsung secara fisik, tapi Mhm, terjadi di dalam diri kita mhm. ketika si sumber dari semua kejahatan setan atau apapun yang ada di aku dua, yang disebut kita aku dua itu Iya, kan iya. sumber tuh, itu Dajjal kita, Mas. Oke. Bisa nggak dia menang lawan Isa? Iya, iya, iya. Kalau si Dajjal itu kalah, maka kita lebur ke dalam Tuhan gitu. Itu kiamat terbesar gitu. Luar biasa ya, Mas Sony. Jadi kita nggak perlu ya teman-teman semuanya untuk ikut fragmentasi gerakan apa yang kemarin dibangun sama teman-teman apa untuk jihad di Palestina gitu ya. Jihad yang Eh, paling besar Ya di dalam diri di itu kita. tadi gitu ya. Oke, Mas Sony, matur suwun sangat ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya yakin video ini nggak akan bosan teman-teman. Aku akan tonton bolak-balik nanti di rumah. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita tetap bersinergi ya Mas Sony. Kayaknya teman-teman ngaji rosok butuh harus sering dialog, ngobrol dengan Kang Abu, dengan Mas Sony, dengan Bang Dame, biar sebagai teman untuk bertumbuh bersama gitu ya Mas ya. Oke Mas, matur suwun sangat ya atas waktunya. Terima kasih semuanya teman-teman yang Terima udah kasih semua hadir. teman-teman semua. Ye. Saya mohon maaf ya kalau ada Ya. salah-salah kata.